Oke, halo semuanya. Coba lagi di modul OOP. Sekarang kita akan belajar mengenai ini ya. Kita mau membuat sebuah program di mana kita udah nggak pakai CLI lagi ya. Kita nggak pakai command line interface. Kita pakainya sekarang kita bikin program yang GUI ya. Graphical User Interface ya. Jadi nanti program kita bisa diklik-klik gitu. Oke, jadi langsung aja kita mulai ya. eh Nah, cara membuat GUI program, pertama itu kita harus ada namanya frame ya. Jadi frame itu sama seperti ini ya, misalkan gue lagi buka nih PowerPoint. Nah, dari atas ini ya, ini namanya frame ya, gitu. Nah, terus nanti frame ini dia ada setter methodnya, yaitu ini, set default close operator, operation. Nah, terus ini ada sebuah constant ya, static ya, final static ya, variable konstan yang static. Kalau kalian lihat di sini nih dia ngakses ke kelasnya ya, bukan ngakses ke sini ke objeknya gitu. Jadi exit on close ini maksudnya apa? Maksudnya ketika kita close programnya, jadi nanti Java-nya itu otomatis juga berhenti gitu. Karena bisa aja ketika kita close frame ya, Java-nya masih jalan gitu ya. Nah, itu untuk yang ini. Nah, terus di dalam frame tentunya kita harus tambahkan sesuatu dong di dalam frame ini gitu. Kita tambahkan aja misalkan satu button ini ya. Namanya J button ya. Nah, terus kita masukin teksnya apa? Teks yang mau di button itu apa? Contohnya click me gini ya. Nah, eh by the way yang JFrame sama JButton ini dia itu juga kelas yang dibuat oleh orang lain ya, bukan bukan kita sendiri yang buat gitu. Nanti kita harus import juga berarti ya. Kemudian ini frame terus dot get content pane terus kita tambahkan button di dalam frame-nya gitu ya. Jadi kita udah bikin frame, kita udah bikin button. Nah, ini masih belum kesambung nih. Cara nyambunginya di line yang 15 ini ya. Terus ini set size, ini ukurannya berapa kali berapa gitu ya. Frame-nya, programnya nanti berapa kali berapa. Ini harusnya by pixel ya, 300 pixel, 300 kali 300. Yang pertama, ini width-nya atau lebarnya, terus ini tingginya. Terus set visible harus di true-in, biar kita bisa lihat. Oke, coba kita praktekin langsung aja ya. Oke, ini tadi gue udah coba-coba. Jadi, hilangin dulu semuanya, biar nggak bingung. Oke, tadi kita pakai JFrame ya. Tadi JFrame. Nah, dia langsung import nih. Import Java Swing gitu ya. Jadi bintang ini apa? Jadi semua kelas-kelas yang di dalam Java X Swing semuanya diimport. Termasuk nanti button ya. Nah, JFrame. Nggak usah pakai title lah ya. Contohnya tadi nggak ada title. Oke. Jadi title itu ini guys. Seperti ininya gitu ya. Kelihatan kursornya? Oke, di situ ya. Ya udah boleh deh kalau gitu. Nah, gini ya. My first GUI. Oke. Terus seperti tadi, set default close operator, exit on close. By the way, ini kalau lihat ini integer ya. Itu 3. Jadi ya, exit on close itu nilainya 3. Enaknya gitu ya, enaknya pakai static constant tuh seperti itu. Kita bisa kasih apa ya, value untuk gue mau exit on close 3 gitu. Nah, terus kita bikin jabatan juga di sini. Nah, jabatan tuh juga import dari Java Swing ya di atas ini. Juga termasuk ya include semuanya ada JFrame, ada button dan lain-lain. Misalkan kita klik me gitu ya, klik me. Terus tadi frame, nah get content pane ini dia nge-return namanya container ya. Jadi add ini yaitu function dari atau method dari kelas container. Kalau kalian lihat ya kan nih container.java. Oke. Kemudian frame set size 300 ke 300 set visible true. Oke, kita coba jalanin. Nah, keluar gini ya. Jadi ini title-nya, terus ini button-nya. Button-nya segede ini emang ya. Karena kita nggak setting apa-apa gitu. Gimana kalau misalkan width-nya gue mau lebih lebarin nih 500. Bisa aja. Jangan lupa matiin ya. Matiin dulu dengan cara ini. Sorry.
dengan cara di sini stop. Ya, karena selama ini kita menjalankan suatu program Java langsung mati nih otomatis. Jadi otomatis langsung ke bawah ini. Jadi dari atas langsung ke bawah itu ya, langsung habis programnya. Sedangkan kalau GUI dia programnya bisa ini bisa jalan ketahan di sini, belum habis. Gimana pokoknya habis? Kita klik X di sini karena ini tadi ya exit on close. Nah, atau kita tadi bisa juga klik di sini. Klik di sini ya di IDE-nya sini. Seperti itu. Oke, nah ini tadi nih 500 width-nya, height-nya 300. Oke, sekarang gua mau eksperimen juga. Kalau ini di komen gimana? Kalau ini di komen, nah jadinya kalau kita X di sini, dia nggak ini ya. Jadi jawabannya dia masih jalan nih. Masih kita stop di sini. Gitu. Jadi ketika kita nyalain ini, ketika kita close dialognya, kita close frame-nya, jawabannya juga otomatis dimatikan gitu ya. Oke. Nah, kita mau bikin buttonnya ini interaktif. Jadi kalau kita lihat buttonnya ini yang kita bikin, dia nggak apa-ngapain ya. Memang bisa diklik, kelihatan ya, karena warnanya berubah dikit ya. Bisa diklik, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, sekarang kita mau coba mengubah kata click me ini ya, ketika kita udah diklik, misalkan dia ngomong I've been pressed atau gue udah diklik gitu ya, I've been click gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus membuat namanya listener dulu ya. Jadi seperti ini. Add. Nah, jadi di button ini ada metode namanya add action listener ya. Jadi add action listener ini apa? Action listener itu jadi seperti kita jangan lihat ini dulu ya. Kita jangan lihat ini dulu, yang code-nya dulu. Kita lihat ini dulu. Nah, jadi ketika kita melakukan klik sebuah button, itu anggap aja itu sebagai sebuah event ya, atau sebuah peristiwa gitu. Nah, ketika kita di sini, ketika user klik the button ya, user klik button, buttonnya ini akan mengirimkan suatu event, suatu peristiwa ke dalam listenernya, ke dalam action listener gitu. Jadi action listener itu adalah sebenarnya sebuah interface ya yang digunakan untuk mendengarkan event-event apa aja yang terjadi dalam button. Ya, bisa aja buttonnya diklik, terus nanti bisa aja buttonnya di hover ya. Hover itu seperti di apa ya? Kursor ini ada di atas button, tapi belum kita klik gitu. Itu namanya di hover. Dan macam-macam nanti ya. Event-event itu ada banyak gitu. Nah, contohnya kita akan melakukan event yang ketika kita mau klik gitu. Nah, eh caranya itu seperti ini ya. Jadi kita pakai namanya listener, add action listener gini. Dan di dalam ini interface ya. Dalam ini interface yang namanya action listener. Kalau kita lihat, nah ini interface ya, action listener. Nah, kita bisa bikin interface baru atau kita bisa bikin interface-nya dalam main aja gitu. Nah, sebagai contoh, gue mau coba bikin interface dalam main. Alasannya nanti akan gue kasih tahu di akhir ya. Kenapa gue nggak mau bikin apa namanya action listener ini di kelas baru gitu. Hari ini action listener. Oke. Berarti kalau gini dia harus namanya import dulu, kemudian harus diimplement semua abstract methods-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada namanya action perform, terus ada action event. Nah, E ini adalah sebuah event yang dikirim oleh ini button ke dalam listener-nya gitu. Jadi ini. Nah, di dalam function action perform ini kita akan melakukan something saat ketika kita udah mengklik gitu ya. Nah, saat kita udah mengklik, kita tadi mau apa? Kita mau tadi ubah buttonnya, ubah teks di buttonnya jadi I've been click gitu ya. Contohnya gini, caranya ya, bukan contohnya, caranya ya button ini ya, kita set di sini dulu deh. Jadi contoh mengubah ini ya, mengubah tulisan dalam buttonnya. Sebelumnya kan ini udah include sama konstruktornya ya, teks di dalam buttonnya. Jadi kalau kita mau ubah-ubah bisa pakai set method, button set text gitu ya.
F bin klik gitu ya. Terus kita bisa taruh di bawah sini. Nah, jangan lupa action listener-nya itu this ya, karena kita mau refer ke main ini gitu. Jadi please gunakan gua sendiri nih, kelas main ini sebagai action listener gitu ya. Nah, tapi kalau lihat di sini, button ini cannot resolve symbol button. Kenapa? Dia nggak ngerti nih button ini apa gitu. Karena kita declare button itu di sini. Scope-nya beda ya. Nah, caranya gimana? Caranya sih sebenarnya mudah ya. Ini cara klasik juga. Cara-cara umum juga. Jadi gini, kita declare ini di atas, terus ini kita nggak usah declare lagi. Nah, gitu ya. Ini kenapa nggak bisa? Oh ya, oke. Nah, jadi kayak gini ya caranya. Jadi kita declare variabelnya di sini. Ini kita pakai private aja, ya. Terus kita ini baru bisa nih buttonnya. Nah, semuanya resolve ya. Tapi ada merah nih di sini. Tulisannya non-static field button cannot be reference dari static context. Apa maksudnya? Nah, kalau kalian ingat di video yang kita bahas tentang static fields dan methods ya. Jadi jadi di eh sampai mana tadi ya? Jadi di dalam function yang static, dia itu nggak bisa mengakses fields yang bukan static ya. Kalau kita static di sini baru bisa nih. Tapi aneh kalau kita mau static button, karena button itu terkait banget dengan sebuah objek gitu ya, bukan sebuah kelas. Jadi static itu nggak bisa mengakses ke sebuah static method, nggak bisa mengakses ke sebuah non-static field gitu ya. Nah, caranya gimana dong kalau gini? Nah, cara mudahnya ya, sebenarnya cara klasik lagi, kita bisa bikin function lagi di sini yang bukan static ya. Misalkan go gitu. Nah, kita bisa copy semuanya di sini. Ya, ini trik ya sebenarnya ya. Trik yang sebenarnya cukup mudah. Nah, kita langsung aja di sini go. Ini ya. Sorry public. Nah, kenapa nggak bisa? Karena tadi sama aja ya. Static method dia nggak bisa execute static ini gitu. Static field. Caranya kita bikin kelas ini ya, new main. Jadi kita bikin objeknya dulu baru .go ini. Ini baru bisa ya. Jadi seperti itu. Ini cara yang apa ya? Yang lumayan simple, tapi kalau kalian nggak ngerti bisa jadi rumit nih. Gitu. Jadi kita bikin objek dalam kutip objek main dulu. Yang objeknya kita nggak apa-apain selain kita nggak gunain apa-apa objeknya selain kita cuma mau manggil go aja gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian lihat di sini kita run aja. Oke, klik me ya. Gua klik. Nah, I've been klik. Jadi seperti itu guys. Oke. Nah, jadi step by stepnya gini untuk masalah listener. Gue yakin kalian pasti akan kesulitan memahami ini ya, karena masih baru juga. Nah, jadi di sini di line, waduh nggak ada line-nya ya. Jadi di sini ya, dia mau mendaftarkan nih. Hey, gua mau mendengarkan suatu event. Gua sudah I've already implemented it. Oh sorry, ini bukan di sini, tapi yang di sini ya. Jadi pertama dia kasih tahu ke Java dulu bahwa ini sebelum di run ya programnya ya. Jadi sebelum ini jalan nih, sebelum ini jalan. Jadi compiler udah tahu bahwa kelas main dia implement action listener, di mana dia mendengarkan suatu event gitu. Nah seperti ini. Ketika dia mendengar suatu event, maka button di sini dia ubah gitu ya. Itu nomor satu. Terus nomor dua, nah ini ketika program udah dijalani nih, kan dia ke sini nih, kan dia ke sini, terusnya ke sini, sampai ke sini, baru nih buttonnya bilang ke Javanya, gue mau di listen oleh main, ya, gue mau di listen sama main gitu. Oke, jadi ketika buttonnya mendapatkan event, jadi nanti ini yang ke-trigger gitu ya. Nah, terus, programnya udah jalan nih, programnya udah habis, dan dialognya udah muncul, frame-nya udah muncul. Sekarang user klik button gitu. Kayak user klik button, di belakang layar nanti ya, kita nggak
kita nggak nge-code ini sama sekali. Di belakang layar nanti si JButton-nya dia kirim event ke dalam main sini, ya, ke dalam sini. Dia kirim event, ya eventnya tuh ini action event. Sorry ketutupan ya. Actionnya tuh ini action event di sini ya. Nah, jadi ketika ini dijalanin, ya udah dia button set text I've been click gitu. Button text is changed. Oke, jadi gitu ya untuk permasalahan listener sama button dan lain-lain. Nah, ini gue juga ambil dari Head First Java. Jadi ketika listener mendapatkan event, jobnya dia itu mengimplement interface seperti tadi ya, main itu implement, terus register with the button, dan provide event handling. Register button tadi, button dot add event listener gitu. Nah, sebagai event source ini sumber event. Jadi ada event source juga ya. Kita nggak nge-code ini, itu ada di dalam Java. Jadi job desk-nya dia untuk menerima registrasi dari listener. Contohnya seperti tadi ya, button dot add action listener tadi. Terus dia juga mendapatkan event dari user ketika user klik, dan dia akan nge-call method ini ya. Dia akan nge-call method di action perform ini. Tutupan lagi dong. Ya, dia akan nge-call ini action perform si yang namanya event source ini gitu. Nah, terus ada namanya event object juga seperti yang tadi di sini ya. Event object tuh ini. Nah, dia itu juga sebuah player dalam klik-klikan ini ya. Sebagai event object, gua adalah argumen dari event callback method. Jadi ini disebut dengan callback method. Kenapa? Karena ketika sesuatu terjadi, method ini dipanggil ya. Jadi callback. Nah, tugasnya dia untuk membawa data mengenai sebuah event kembali kepada listener gitu ya. Oke, jadi ini aja untuk video membuat GUI. Jadi kita bisa membuat GUI pertama kali ya, pakai JFrame, pakai JButton, terus kita bisa kasih functionality untuk klik. Ketika kita klik button, something change gitu ya, sesuatu berubah. Oke, nextnya kita akan membuat UI yang lebih kompleks lagi, dimana kita akan mempunyai 2 button nantinya. Dan kita akan mempelajari sesuatu yang baru lagi di OOP, yaitu inner class. Oke, so see you in next video. Bye.